Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajatia dari kelas 11 IKM 3 ingin menjelaskan tentang berdirinya Konstantinopel hingga ditaklukkannya Utsmani. Saya akan menjelaskan di slide pertama berisikan tentang pada masa awal kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah diserang oleh orang-orang Hongaria di bawah pimpinan John Hunyadi. Saat itu pasukan Hongaria melanggar perjanjian dan menyerang Muhammad Al-Fatih karena dipengaruhi oleh utusan Paus Martinus V, yaitu Kardinal Julian Cesarini. Tidak siap menghadapi pasukan Hongaria, Muhammad Al-Fatih memohon kepada ayahnya agar naik tahta kembali. Meski sempat menolak, Murad II kembali naik tahta pada 1446 dan memimpin hingga akhir hayatnya pada 1451. Sepeninggal Murad II, Muhammad Al-Fatih yang telah berusia 19 tahun kembali memegang tampuk kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa pemerintahannya yang kedua, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat angkatan laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Keinginannya ini pun dapat terwujud hanya dalam waktu 2 tahun. Pada awal 1453, ia menyerahkan 80.000 sampai 200.000 pasukan Ottoman, artileri, dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Pada awal April 1453, Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan mengepungnya. Pengepung berlangsung selama 53 hari sampai akhir Konstantinopel jatuh pada 29 Mei 1453. Pihak Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin sebenarnya mendapatkan bantuan dari para pembelot Ottoman dan Vatikan. Namun mereka tetap tidak kuasa membendung kekuatan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Setelah Konstantinopel jatuh, Muhammad Al-Fatih mengerahkan pasukannya ke Provinsi Morea di Peloponnesos pada 1461. Penaklukannya pun terus berlanjut hingga ke Serbia, Albania, hingga Crimea. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki merupakan peristiwa penting yang menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Selama berabad-abad, Konstantinopel adalah pusat dunia barat sekaligus pertahanan Kristen terhadap Indonesia atau Islam. Selama itu pula, kota ini tidak lepas dari ancaman, namun selalu selamat dari penyerangan. Hingga akhirnya, pasukan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman pada 29 Mei 1453 setelah 53 hari dikepung oleh pasukan Mehmed II. Konstantin IX selaku raja pun terbunuh saat ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur jatuh ke tangan Muslim. Konstantinopel yang terletak di tepi pantai Laut Marmora di dekat Selat Bosporus merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah yang menghubungkan barang-barang antara Eropa dan Asia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki kemudian membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami kemandegan. Sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Slide selanjutnya, di bawah kepemimpinan Alfonso pula, Portugis berhasil menguasai Bandar Goa di India pada 1510 dan menjadikan sebagai markas. Setelah itu Portugis mulai mengincar Nusantara yang akan sangat berarti bagi mereka. Kedatangan Portugis ke Nusantara membuat kerajaan-kerajaan Islam merasa terancam. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dikuasai Portugis adalah Kerajaan Malaka.
Hal ini didasari bahwa dengan merebut Malaka, Portugis secara leluasa dapat memantau segenap langkah lalu lintas perdagangan yang ramai di Selat Malaka. Selain itu, dengan kekuasaan atas Malaka, Portugis memperoleh kemudahan untuk mengatur kegiatan perniagaan dengan Cina, India, Arab, dan perdagangan-perdagangan Nusantara. Seperti diketahui, Selat Malaka berperan sebagai pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Sejak kemunduran Samudra Pasai, Malaka muncul dan menggantikan posisi sebagai pusat perdagangan. Namun, peran Malaka kemudian digantikan oleh Aceh sejak kesultanan tersebut ditaklukkan Portugis pada 1511. Dan di slide terakhir ada Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman, merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Utsman. Dengan ibu kota berada di Konstantinopel, negara adidaya ini pernah menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun atau 1299 sampai 1924 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.